Oke, kita lanjutkan ya. TPP, jadi ini tempat penimbunan pabean. Berarti dia tadi ada TPS, sementara ini penimbunan pabean. Nah, penimbunan pabean itu artinya tempat untuk menyimpan barang-barang impor ya, atau bahkan ekspor juga yang tidak dikuasai atau barang itu dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang tentunya. Jadi ada tiga kriteria ya, barang yang tidak dikuasai (BTD), barang yang dikuasai negara, dan barang milik negara. Jadi, nah nanti kita bicara apa itu barang yang tidak dikuasai kemudian barang yang dikuasai negara dan barang yang milik negara. Tapi simpelnya adalah dia sudah lewat 30 hari dari TPS ya. Jadi kalau TPS tidak diselesaikan karena masalah administrasi, perubahan, atau dokumen masih nyangkut di mana-mana, proses approve, birokrasi di internal perusahaan importirnya, nanti bisa masuk ke TPP. Biayanya nambah, pemindahan, handling, dan lain-lain. Dan pengurusannya juga nanti tambah banyak ya. Kemudian ada barang pos yang ditolak penerimanya, yaitu barang pos dari luar atau barang yang kita kirim pos ke luar negeri ya, tapi ditolak, diterima kembali, nah itu disimpan di situ. Jadi seperti itu ya barang pos. Kemudian barang yang dikuasai negara, tentunya barang yang lartasnya disampaikan tidak benar. Jadi ada PIB, sebenarnya ada lartasnya, tapi kita akali atau apa importirnya, nah itu salah, nggak boleh ya seperti itu. Jadi nanti dimasukkan ke TPP. Kemudian barang yang sarananya atau barang atau sarananya ditegah atau dicek di tengah jalan, kemudian ada oh ini tindak pidana atau apa, itu juga dikuasai negara ya. Dan juga barang atau sarana yang memang ditinggal di kawasan pabean atau di pelabuhan itu nggak ada pemiliknya, karena bisa jadi misalnya terlarang atau apa, gitu, itu dikuasai negara. Lalu yang terakhir ada barang milik negara. Nah, barang milik negara itu berarti tadi yang BTD tadi ya, yang tidak dikuasai di TPP, dia sudah 60 hari umurnya. Atau barangnya dilarang memang untuk diimpor ke dalam ya. Dalam kasus ini, konteks ini impor. Atau barang yang ditegah yang tadi tindak pidana itu masuk sini, itu jadi barang milik negara. Dan barang yang ditinggal pemiliknya lebih dari 30 hari. Nah, itu jadi milik negara semua itu dan bisa dilelang ya untuk menutupi eh, terutang biaya masuknya gitu ya. Nah, itu adalah tempat TPP. Dan itu pasti ada biayanya. Lalu masuk PLB. Apa sih PLB itu? Jadi PLB itu adalah pusat logistik berikat ya untuk menimbun barang yang dari dalam negeri atau luar negeri, luar daerah pabean gitu ya. Dan bisa diberikan izin untuk melakukan proses kegiatan sederhana seperti packing atau menambahkan item tertentu kecil atau seperti itu ya, tapi bukan manufaktur secara luas. Nah, ini aturannya bisa dilihat nanti di Pertijen BC ini. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya itu dapat dilakukan proses sederhana di PLB itu yang tadi ya, yang kalau kalau impor biasa kan tidak bisa di apa-apakan ya, ada di gudang tadi TPS atau TPP. Tapi kalau di PLB langsung itu bisa ditarik tuh, barang datang langsung ditarik dari pelabuhan ke PLB langsung. Jadi nggak ada biaya storage di pelabuhan, tapi memang jadinya biaya storage di PLB. Lalu bisa juga dikasih pertengahan bea masuk. Nah, ini bisa jadi terkait cash flow gitu ya. Kalau di pelabuhan, kalau normal itu terutang bea masuk segera harus dibayar. Lalu ada beberapa jenis terkait PLB. Jadi PLB itu karena tematik ya, sesuai temanya ada untuk industri UMKM, industri besar, ada komoditas tertentu, atau hub kargo udara, atau untuk barang pokok. Nah, itu jenis-jenisnya. Nanti kita bicara secara khusus. Lalu ada juga kawasan pabean. Apa itu kawasan pabean? Kawasan pabean adalah kawasan tertentu ya, semacam kawasan industri lah intinya, yang diberlakukan aturan-aturan khusus terkait kepabeanan. Artinya ada sebuah kawasan industri, pabrik-pabrik banyak, nah itu disebut kawasan pabean. Ada pintu gerbangnya khusus ya, tentunya dari sisi keamanan juga pengawasan jelas. Lalu apa manfaatnya? Tentunya hampir sama dengan pabean-pabean yang lainnya. Dari sisi efisiensi waktu, tidak dilakukan pemeriksaan fisik di TPS langsung gitu ya, tarik ke kawasan, ke pabriknya si ini gitu ya. Kemudian dari sisi truck closing, efisiensi waktu tadi ya, dan biaya dengan prosedur truck closing, kemudian membantu usaha pemerintah dalam rangka UMKM gitu ya, melalui kegiatan subkontrak. Nah, ini juga bisa berkaitan seperti itu.
Lalu insentif berupa penanggungan biaya masuk. Nah, ini berkaitan dengan cash flow juga ya, PPN dan PPNBM atau PPH pasal 22. Lalu membantu usaha pemerintah dalam menambah lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. Jadi ketika ongkos produksinya berkurang, berarti margin meningkat, bisa berkembang perusahaannya, nah itu udah bisa nambah lapangan pekerjaan. Itu manfaatnya ya. Lalu apa perbedaannya dengan PLB di kawasan berikat? Kalau di kawasan berikat tentunya ada yang jelas ada manufaktur proses di kawasan berikat ya, tapi di PLB tadi hanya kegiatan sederhana kecil gitu ya. Kemudian ada juga gudang berikat. Apa itu gudang berikat itu? Yaitu gudang untuk menimbun barang impor. Jadi perbedaannya tuh ini khusus impor gitu ya, bukan untuk ekspor tapi impor. Kemudian yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan, sortir, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan gitu ya. Tapi dari sisi perbedaan dengan kawasan Fabian tentunya lebih luas kawasan ya. Lalu kalau perbedaannya dengan PLB dari sisi waktu, PLB itu boleh 3 tahun di situ ya, lama cukup lama. Tapi gudang berikat cuma 1 tahun, nggak boleh lama-lama. Kalau asal barangnya yang tadi gudang berikat dari luar khusus impor, tapi PLB ini khusus ekspor dan impor. Lalu nilai pabeannya juga saat pemasukan untuk gudang berikat ya karena impor, tapi PLB saat pengeluaran dari PLB itu sendiri. Lalu bentuk skepnya tadi tematik ya untuk PLB. Lalu siapa lagi para pihaknya? Ada Pelindo. Nah ini Pelindo ini tentunya dia badan usaha yang operator yang memiliki kawasan ya, operator di pelabuhan. Lalu JICT ini dia operator terminalnya ya. Ini operator terminal. Kemudian perusahaan pandu itu kalau kapal-kapal besar ya, bisa memandu kapal besarnya untuk sandar karena tahu kondisi kolam pelabuhan. Kemudian kementerian ini karena berhubungan dengan perizinan-perizinan ya, lembaga lalu surveyor untuk mensurvei barang. Dan di sini kalau kita lihat mungkin kita bisa kelompokkan surveyor itu masuk ke port community. Jadi port community itu adalah komunitas yang berkaitan dengan pelabuhan gitu ya. Lalu kalau regulator kita masukkan ke regulator ya. Jadi regulator apa? Itu otoritas pelabuhan, Port Authority, UPP atau Syah Bandar itu termasuk regulator ya. Mungkin ini kita akan tutup dulu supaya lebih. Nah, bedanya Port Authority dengan UPP, kalau UPP itu dikelola masih oleh negara ya, pemerintah. Tapi kalau otoritas pelabuhan itu dia sudah ada swastanya badan usaha karena udah besar. Lalu perusahaan pandu ini masuk ke port community ya, operator ya, bisa masuk ya, port operator, JCT, Pelindo, port operator, kemudian gudang berikat, ini port community gitu ya. Kemudian kawasan berikat masuk port community, PLB, PLB port community tentunya ya. Sebentar ini nggak mau ya. Sebentar. TPP. Oh harus dibuka ya. Kemudian TPS ini port community. Kemudian tracking port community ya. Kemudian agen shipping line port community. Coba kita ke ataskan ya. Opening bank jelas ya, port community. Banyak juga ya. Sorry, kita buka dulu ya. Ini Bank Devisa, port community. Kemudian perusahaan asuransi, breakwater, PJK, pemilik barang. Nah, ini kita masukin ke port community.
Nah, bea cukai tentunya sebagai port regulator. PLB port community ya. Oke, coba kita lihat port operator. Operator pelabuhan Pelindo. Oke. Jadi ini teman-teman kita bagi 3 para pihaknya, yaitu port community, port operator, port regulator ya. Kita bisa lihat community ini banyak sekali, mulai surveyor, gudang berikat, kawasan berikat, TPP, TPS, tracking, agen shipping line, opening bank, ya, importirnya sendiri gitu ya. Ini ada banyak sekali. Lalu untuk port operator ada JICT, Pelindo, gitu ya, perusahaan pandu. Mungkin perusahaan pandu bisa jadi port community juga ya, karena dia supporting atau masuk dalam badan usahanya Pelindo. Port regulator ini ya, otoritas, kemudian Syah Bandar, Kementerian Bea Cukai ini port regulator yang mempengaruhi aktivitas aturan di pelabuhan. Mungkin itu aja untuk para pihak. Mohon maaf kalau ada kurang. Salam ekspor impor.